sampai 12.000 orang kan sebulan. Ya, jadi daripada ibu bikin website misalkan nasi-kotak.com, ini nasi-kuning.com, sekarang di dalamnya dikasih nasi kotak silakan. Nasi-kuning.com bisa. Nasi tumpeng, nasi nasi kotak ada sih nasi kotak. Nasi kuning gitu. Nasi uduk enggak berubah ada. Nasi uduk ada. Nasi uduk 12.100 juga. Membuat nasi uduk Betawi, sambal nasi uduk. Jadi kalau bikin nasi uduk.com dalamnya kasih resep buat nasi uduk, resep buat sambal nasi uduk. Iya. Baru nanti kita jualannya. Pembayaran. Oh, pembayarannya biasanya gini Bu. Kalau kita bikin kayak semacam ini, yang nggak lewat toko gitu ya, yang langsung kita bikin khusus punya kita sendiri. Kayak ini ya, kayak souvenir pernikahan. Ini sudah ada langsung cara pesannya. Dan biasanya kontak aja, nomor telepon berapa, nanti orangnya telepon ke ibu, dia langsung bicara. Jadi cara ini, jadi kasih aja nomor telepon di situ, langsung kontak. Bisa biasanya orang kasih dua, satu khusus untuk telepon, satu khusus untuk SMS, biar tidak bingung. Jadi kasih dua nomor, satu untuk telepon, satu untuk SMS. Terus nanti kalau untuk telepon ya langsung dijawab. Terus di sini ada nomor rekening. Dan biasanya adalah kalau cara pesan online itu bayar dulu baru barang dikirim. Jadi kalau mau barang dikirim dulu baru bayar. Iya. Jadi kalau itu sudah biasa. Cuma begini, untuk supaya orang nggak takut ketipu, biasanya kita kasih garansi, terutama untuk yang makanan. Misalkan kayak produk tas atau produk apa gitu ya. Kalau ternyata sangat tidak sesuai dengan ini, uang bisa dikembalikan. Tapi itu di luar negeri, kebanyakan di luar negeri kalau jual online itu sudah jelas 30 hari garansi uang kembali. Tidak pakai ditanya alasannya apa, pokoknya uang kembali. Tapi kalau kita yang sering rugi ya konsumennya biasanya. Tapi intinya gini, kalau konsumen Indonesia itu sampai pengamatan saya, asal harganya itu tidak di atas 100.000, mereka sudah bermata. Maksudnya ternyata barangnya ada, ya sudah mudah jalan-jalan kok. Paling ya nggak akan pesen lagi gitu aja. Mereka nggak akan minta duitnya balik. Tapi ya nanti dia nggak akan pesen lagi karena kecewa. Pokoknya harga masih di bawah 100.000 itu mereka pasti tidak jarang ya minta duitnya balik. Paling ya konsekuensinya kalau dia kecewa dia nggak akan pesen lagi. Jadi cara pesennya gitu, kasih nomor telepon, kasih nomor SMS, kalau perlu kasih nomor alamat email, terus nanti di situ juga sudah dicantumkan kalau mau transfer ke nomor rekening berapa, itu nanti ya. Dan yang penting begitu ngomong, yang penting uangnya transfer dulu, itu transfer dikirim ke ibu, baru ibu kirim. Caranya ya. Mudah. Kalau saya kasih nomor ini kok nggak masalah. Yang masalah kan kalau ibu kasih timnya sekalian. Kayak yang saya penipuan lewat telepon ini kan gitu. Ibu di telepon kayak hipnotis dulu diajak ATM, terus menggunakan timnya terus transfer. Kalau nomor ini biasa, kita pasti kasih. Di mana-mana kita masih umumkan nomor ini sekian atas nama siapa. Kalau mau pesen nanti langsung transfer dari itu sama pesannya apa gitu ya, pembayaran 30 kue lapis atas nama siapa gitu, dikirim ke alamat mana. Tidak apa-apa, kalau nomor rekening tidak apa-apa. Ada lagi sebetulnya agak rumit sedikit, namanya rekening bersama. Itu untuk biasanya untuk pembelian yang nilainya sudah agak besar, 1 juta gitu. Di internet banyak yang kegiatan rekening bersama gitu. Jadi dia kayak wasitnya gitu. Jadi kalau orang mau beli, misalkan saya mau beli sama ibu, terus itu
yang besar. Ya, nanti ada benar ngecas sedikit lah, fee-nya berapa? Berapa persen ya? Yang nggak besar gitu paling ya 1% atau 0,5% gitu. Cuma ada ya. Iya. Ya, karena kan kadang-kadang pembeli itu kan itu aja percaya gitu ya. Terutama kalau dia itu kan bisa bilang kalau pembeliannya sudah 10 juta, 20 juta, itu kan kadang-kadang ya resiko gitu. Taruhan kalau cuma 100.000, 200.000 itu mungkin orang transfer main transfer aja dibujuri ya tersip gitu misalnya. Tapi kalau uang besar kan harus hati-hati juga sama-sama jaga gitu karena ini kepercayaan juga misalnya. Iya, makanya yang pesen sendiri, yang dipesan sendiri kan juga harus keluarkan modal. Kalau itu kalau mereka nggak dibayar, kan ya itu juga yang jualan. Ya jadi harus sama. Jadi transfer dulu ke rekening bersama sudah untuk oke sudah ada uangnya baru kita bikin opsinya kita kirim yang menerima ya sudah. Ya kayak bandarnya lah yang rekening bersama. Ya. Kenapa? Pembeli harus tahu. Pembeli sudah banyak tahu. Iya. Soalnya mereka sendiri buat mereka juga aman gitu. Supaya mereka juga kalau suatu ternyata transfer terus barangnya tidak dikirim kan mereka rugi. Iya. Tanggung-jawabnya benar sebagai yang dari bersama untuk barang dikirim ya benar sebagai yang ya. Ya itu ya ada untuk meminimalisir risiko tapi juga ada biayanya sama-sama enak gitu ya. Terutama kalau uangnya dalam jumlah besar. Jadi itu sebetulnya saya juga bikin slide sedikit tapi ya mungkin langsung aja kita bahas. Jadi intinya ya zamannya sekarang kalau kita bicara internet marketing itu sudah satu hal yang harus kita siapkan mau nggak mau. Saya ada teman itu cuma jualan krim pemutih. Sekarang kalau mencari orang krim pemutih, terutama perempuan kan pakai krim pemutih ya. Dia cuma caranya gini, dia nggak punya produk sendiri bu. Dia ambil dari orang juga. Cuman kalau krim pemutih yang diambil dari orang itu, kemasannya itu besar. Jadi untuk pesan itu sekitar 350 ribu per 400 ribu. Nah orang mau pesan lewat internet, apalagi kalau coba-coba, itu kan bisa. Ya. Jadi dia akhirnya punya cara, dia pesan yang 350 ribu itu dibongkar sama dia. Terus dikemas pulang, kemasan ini harga 100 ribu. Produknya